Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama gue Tirza di sini di Molucas Talk Channel. Gue udah lama banget nih nggak bikin video mengenai curhat-curhatan karena kemarin ini, yang seperti kalian tahu, gue selalu ngeplot mengenai pindahan rumah. Jadi dari sejak bulan Juli kita udah pindah ke rumah ini, itu sampai sekarang Oktober. Akhirnya baru kita bisa santai di bulan Oktober ini. Jadi itu yang bener-bener sibuk banget ya. Dan bahkan gue pun ngeplot video itu video lama. Gue nggak pernah bikin video baru. Dan ini bener-bener video baru banget di bulan Oktober. Tapi kemungkinan gue akan uploadnya di November. So ya, gue mulai dari mana ya ceritanya? Jadi gini. Seperti dari judul yang gue masukkan di video gue kali ini, gue mau membahas mengenai asuransi di Amerika. Ceritanya panjang banget, makanya gue bingung gue mau cerita dari mana. Dan gue itu biasa kalau bikin video nggak pernah pakai skrip. Gue tau banyak juga youtuber yang udah profesional gitu ya, mereka ada skripnya. Kalau gue nggak ada waktu bikin skrip, sumpah. Jadi selalu bikin dadakan dan itu sebenarnya nggak bagus juga ya, bagusnya bikin ada skrip, jadi yang ngomong tuh nggak ngelantur gitu loh. Oke, gue akan mulai dari cerita mengenai asuransi di Amerika. Gue akan berusaha cerita sesingkat mungkin karena gue juga nggak mau bikin video panjang-panjang dan membuat kalian bosan. So, jika video ini terlalu panjang, siapkan cemilan kopi atau teh. Sistem asuransi di Amerika itu lumayan ribet ya. Kayaknya gue gak akan bikin di sini, menjelaskan di sini detailnya, tapi intinya kalau sampai kalian bisa mendapatkan asuransi yang bagus di perusahaan kalian, itu berarti perusahaan kalian itu perusahaan yang bagus. Contohnya gini, selama gue kerja di Amerika, setelah udah mau 3 tahun ya, gue tuh gak pernah dapat namanya asuransi yang bagus. Mungkin di Walgreens, itu pun gue gak pernah pakai. Gue selalu sehat, puji Tuhan ya kan. Suami gue pun juga kerja 2 tahun di awal di Amerika juga nggak dapat asuransi yang bagus. Jadi untung-untungan guys bisa dapat asuransi bagus. Kalau menurut gue ya, dari pendapat gue, sepengetahuan gue, koreksi gue kalau gue salah, yang komen di bawah ya. Biasanya orang yang dapat asuransi bagus itu dia di perusahaan besar. Yang kedua, karyawannya banyak. Jadi pas mereka tuh dapat asuransi grup yang dengan nilai yang murah tapi bagus gitu. Karena banyak gue lihat selama gue kerja di sini dan sampai gue kerja di sini, kita tuh selalu dapat asuransi yang abal-abal gitu loh guys, yang udah mahal dan nggak di cover apa-apa. Itu lagi kita lebih milih untuk nggak mempunyai asuransi daripada kita bayar 500 sampai $1.000 per bulan ya. Bayangin ya, hanya untuk bayar asuransi yang asuransinya pun nggak bagus, yang nggak cover banyak hal gitu loh. Contohnya gini, maksud gue bagus itu adalah yang cover banyak hal. Jadi kita kan udah bayar nih 500 sampai $1.000, tapi kita ke dokter masih bayar juga, itu menurut gue nggak bagus. Puji Tuhan, tahun lalu suami gue itu dapat kerjaan baru dengan asuransi yang bagus. Dari sebelum suami gue dapat kerjaan dengan asuransi bagus ini, gue itu emang udah pengen punya anak. Oke, sekarang cerita mengenai anak ya. Jadi kenapa baru mau pengen dari tahun lalu, karena gini, mungkin gue sempat cerita di YouTube tapi udah gue hapus videonya. Suami itu dulu kerjanya nggak di Amerika, dia selalu kerja di luar negeri. Jadi gue pikir kalau kita masih di luar negeri dan pindah-pindah dan punya anak, terus asuransinya dia pun nggak mengcover gue, jadi kita harus bayar ekstra lagi. Dan kalian tahu rumah sakit di luar negeri belum tentu bagus dan belum tentu kita sanggup gitu. Contohnya kayak karena kita pernah tinggal di London tuh mahal banget. Kalau sampai gue hamil di sana dan harus melahirkan di sana, itu kayaknya membutuhkan biaya yang besar gitu kan, kalau gue nggak punya asuransi yang bagus gitu. Jadi gue memutuskan 1 tahun itu ikut suami ke luar negeri. Gue belum mau punya anak. Pas sampai di Amerika, which is adalah 3 tahun lalu dan mau 4 tahun, tahun 2018, pas gue sampai di Amerika itu, gue ceritain gak ya? Iya, kita biasa-biasa aja guys. Jadi kalau untuk dibilang mau punya anak, kita belum berani, jujur aja. Karena suami itu biasa kerja di luar negeri dan nyampe di Amerika nggak ada kerjaan. Pertama itu, gue belum ada kerjaan, jadi kita bener-bener mulai dari nol. Kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya, gue bilang gue mulai dari nol, itu benar-benar mulai dari nol. Kita cuma punya mobil,
nggak punya kerjaan, mungkin banget kita untuk mempunyai anak saat itu. Gue itu yang nggak mau nyusahin anak gue dan suami gue. Jadinya gue mikir gue harus siap kalau punya anak. Siap itu dalam arti lahir dan batin, uang dan segala macam, kerjaan ya. Dan seperti yang kalian tahu, Amerika itu mahal. Gue perlu jelaskan lagi, mungkin kalau di Indonesia punya anak, melahirkan jeder, gampang gitu ya kan. Melahirkan berapa? 10 juta, 20 juta. Kalau di dolarin $500. Di sini enggak guys. Enggak semurah itu. Kalau kalian nggak punya asuransi, itu kalian mau tahu berapa? Di Chicago itu minimal ya $15.000. $15.000 tanpa asuransi di rumah sakit. Dan itu bukan operasi sesar normal. Jadi kalau sesar gue udah nggak mau lagi ngecek harganya, udah bikin takut. Jadinya kita harus punya asuransi pertama itu kan, kalau mau punya anak, untuk biaya lahiran, nanti untuk anaknya setelah lahir butuh imunisasi, butuh ABCDE gitu kan. Kalau sampai sakit, amit-amit ya, jangan sampai anak kita sakit, kan kita harus siapkan itu. Dan seperti yang kalian tahu, biaya rumah sakit di Amerika itu mahal banget. Kadang gue nggak habis pikir, nggak masuk akal, kadang-kadang nggak masuk akal di benak gue dengan harganya seperti itu gitu. Oke, jadinya tahun pertama itu nggak mungkin kan gue untuk mempunyai anak. Jadi gue berdoa sama Tuhan gue mau punya anak pas kita sudah siap, sudah mempunyai kerjaan, mempunyai asuransi, mempunyai rumah. Nah, rumah ini nih yang paling susah, karena kan rumah nggak murah ya guys ya. Kalau kerjaan kan bisa dicari, dan asuransi kita bisa cari dengan kerjaan yang bagus ya. Tapi rumah ini kan kadang untung-untungan juga, bisa dapat rumah dengan cepat, atau rumah yang kita inginkan gitu, segala macam dengan budget yang kita punya. Jadi doa gue waktu gue nyampe Amerika itu bener-bener gue bilang sama Tuhan gue mau kerja dulu, sekolah, punya rumah, baru punya anak. Gue nggak mau gue punya anak terus gue pindah sana sini gitu. Itu namanya doa ya guys. Setiap orang kan punya keinginan masing-masing ya. Gue menghargai teman-teman semua yang mungkin punya anak sebelum punya rumah gitu. Itu keinginan masing-masing lah ya, beda gitu kan ya. Capek. Nah, jadi tahun lalu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen punya anak. Padahal kita belum punya asuransi. Dan di doa gue itu kan gue harus punya kerjaan, asuransi, dan rumah ya. Di rumah pun juga nggak ada tuh guys, belum ada. Tapi gue udah ada keinginan hasrat mau punya anak. Akhirnya pas gue cek lagi harganya, kita nggak mungkin kan untuk bisa punya anak karena kita butuh asuransi. Oke, akhirnya gue berdoa sama Tuhan. Gue bilang kalau gue harus mempunyai anak, berarti gue harus punya asuransi nih gitu. Ya gue nggak tahu deh gimana caranya Tuhan kasih kita asuransi yang bagus supaya kita bisa mulai mempunyai anak gitu. Itu ya guys ya, saat kita ingin mempunyai anak itu, suami gue padahal lagi nggak punya kerjaan. Jadi dia udah resign dari kerjaannya, dia nggak suka. Dan itu benar-benar kayaknya doa yang keinginan gue itu muncul di saat yang tidak tepat gitu kan. Kerjaan kagak ada, suami gue kan, asuransi kagak ada, rumah kagak ada, kayak nggak mungkin banget gitu. Saat itu gue sedih gitu kan, kok harus gini banget ya mau punya anak gitu, sampai kita harus punya asuransi gitu. Karena di Amerika itu nggak semudah yang kalian pikirkan. Mungkin kalau kalian mempunyai uang banyak, terus suami kalian itu udah menetap di Amerika lama, itu lebih mudah ya guys. Karena kan suami gue udah lama nggak di Amerika, 18 tahun kalau nggak salah. Jadi kita bener-bener mulai lagi dari nol. Oke, udahan dulu sedihnya. Lalu pas gue berdoa sama Tuhan, pokoknya gue mau punya anak, gue nggak tahu gimana caranya, pokoknya Tuhan sediakan. Akhirnya gue udah berserah aja kan tuh ya sama Tuhan. Maksudnya kita berserah, berdoa, tapi kan juga harus melakukan tindakan ya guys ya. Akhirnya suami gue apply kerjaan sana sini lagi gitu, cari-cari kerjaan. Dan puji Tuhan dia dapat kerjaan. Kita dikasih 2 pilihan kerjaannya. Satu menetap di sini Illinois, satu pindah ke state lain. Kenapa kita tetap memilih untuk tetap di Illinois? Karena asuransinya bagus banget guys.
Jadi kita bayar asuransi itu menurut kita itu kecil ya. Setiap orang kan punya standar living itu beda-beda ya guys. Menurut gue asuransi gue ini murah gitu, $270 per bulan berdua, dan yang di cover itu banyak. Jadi kita dapat premium asuransi ya. Sedangkan yang pilihan yang kedua itu di state yang lain kita harus bayar $1.000 berdua. Bedanya jomplang banget kan. Memang gajinya lebih gede ya di luar state, tapi melihat dengan asuransinya mahal dan belum tentu cover bagus, kita akhirnya memilih untuk menetap di Illinois. Cuma gara-gara asuransi ya lebih murah. Pas kita hitung-hitung ujung-ujungnya lebih banyak dapat di sini gitu. Sekarang mengenai asuransi. Udah berapa menit nih? Udah 15 menit. Lama juga ya. Kayaknya akan gue bagi menjadi 2. Nanti akan gue lanjutin lagi untuk cerita yang berikutnya di bagian asuransi setelah jeda berikut ini. Pokoknya kalian tungguin aja ya, nanti gue akan upload bagian kedua.